Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du, para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, kita akan melanjutkan mengkaji tafsir Jalalain, yaitu ayat yang ke-58 dan 59, ya, dengan tema kedurhakaan Bani Israel. Ya, tadi akan membacakan ayatnya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna. Wa idh, dan ingatlah, kulna, ya, dan ingatlah ketika kami kulna itu berkata, lahum kepada mereka, kepada Bani Israel, ba'da khurujihim minat-tih, setelah mereka keluar dari padang Tih. Tih itu yaitu suatu kawasan antara Mesir dengan Syam, ya, tatkala mereka tidak boleh masuk ke Kanaan, ya, mereka terumbang-ambing, ya, ke sana kemari, ya, karena perilaku mereka itu pikas sebelen, ya, sampai hari ini, ya, Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu pikas sebelen di dunia ini, ya. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, ya, lahum kepada mereka, ya, dilanjutkan. Ba'da khurujihim minatihi dukulu hadih. Ya, ba'da khurujihim minati, setelah mereka keluar dari padang Tih. Udkhulu hadhil qaryati. Udhulu hadhil qaryata. Ya. Udhulu, masuklah kalian, hadhil qaryata, ke negeri ini, ke kampung ini, hadhil qaryah. Baital Maqdisi. Iya, kampung ini tuh apa? Kota ini, yaitu Baital Maqdis. Baitul Maqdis itu adanya di Palestina gitu. Au Ariha. Au Ariha atau Ariha. Ya, namanya bisa disebut Baitul Maqdis atau juga disebut Ariha. Fakulu minha. Fakulu, maka makanlah oleh kalian, minha, daripadanya, Hai susitum, semau kamu atau di mana saja kamu mau, rogodan, ya, siapa rogodan itu? nikmat puas-puas. Ya, sepuas-puasnya, ya, sepuasnya gitu maksudnya. Rogodan itu sepuasnya. Wasi'an lah hajrofihi. Wasi'an, ya, yang luas, la hajrofihi, yang tidak ada batas di Baitul Maqdis itu. Wadkhulul baba. Wadkhulu, dan masuklah al-baba, ke pintu Baitul Maqdis, Babaha, yaitu pintu Baitul Maqdis, babaha, pintu Baitul Maqdis, sujadan, sambil bersujud atau sambil membungkuk gitu. Munhanina, sambil membungkuk atau merangkak, membungkuk, ya. Ya, tidak perlu saya praktekkan, membungkuk itu masuk ke Baitul Maqdis itu, ya. Wakulu, dan ucapkanlah oleh kalian, mas'alatuna, permintaan kami, hittotun, hapuskanlah dosa-dosa kami, yaitu antahutto, agar engkau menghapuskan,
Ay anta hutto anna khotoyana. Anna dari kami, khotoyana kesalahan-kesalahan kami. Jadi ketika masuk ke Baitul Maqdis melalui pintu gerbang yang telah ditentukan, ya, agar mereka itu masuk dengan sujud sambil mengatakan hitotun. Hitotun itu adalah mas'alatuna, ya, permintaan kami adalah hitotun, yaitu hitotun itu anta hutto, agar engkau menghapuskan khotoyana, ya. Khotona itu artinya kesalahan-kesalahan kami. Itu yang harus diucapkan. Nagfir lakum khotoyakum wa Nagfir lakum, maka kami akan mengampuni untuk kalian khotoyakum, dosa-dosa kalian. wa fi qiraatin Wafi kiraatin, dan dalam bacaan yang lain, ya, wafi kiraatin, dan dalam bacaan yang lain bil ya'i wa ta'i bil ya'i, dengan ya, watai, dan ta, mabnian dimabnikan, lil maf'uli fihima limaf'uli pihima, terhadap maf'ul pada keduanya. wa sanazidul muhsinina. Ya, wasanazidul muhsinina, dan kami akan menambahkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bito'ati sawaban. Ya, bito'ati, dengan ketaatan, yang menambahkan apa? Sawaban, pahala atau balasan. Ayat 59. Ya, ayat barusan ayat 58, ya. Jadi ayat ini saya ulangi, yaitu Allah berfirman, wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Bani Israel, ya. Jadi setelah mereka terlunta-lunta di padang Tih, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk udhulul baba sujada, masuklah ke pintu gerbang Baitul Maqdis, ya, sambil merangkak atau membungkuk, ya, merebahkan bahu, ya, dan ucapkanlah hitotun. Hitotun itu artinya hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, ya, ya, dan Allah itu nagfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan menambahkan wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Ini janji Allah, ya. Jadi kalau kita itu berbuat baik, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bahkan Allah akan menambahkan pahalanya, ya, pahala dari perbuatan baik itu. Nah, sekarang coba dilanjutkan ayat 59. Fabaddala, maka mengganti. Siapa yang mengganti? Alladzina dzalamu, orang-orang yang zolim, yaitu Bani Israel. Minhum, di antara mereka. Qaulan, dengan ucapan ghairul ladzi, yang bukan kilalahum, dikatakan kepada mereka. Ucapannya apa tadi? Agar mereka masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis, yaitu dengan mengucapkan hitotun. Hitotun, ampunilah kami atau hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Ya. Kilalahum. Ya, sudah. Terus. Faqalu, mereka mengatakan habbatun fi sya'aratin, yaitu sebutir biji fi sya'aratin di rambut, ya, di rambut begitu.
Wadakhulu yajhafuna. Ya, wadaholu dan mereka itu masuk yadhafuna sambil apa tadi merangkak ya. Yadhafuna sambil merangkak Ala astahihim di atas bokong itu apa? Ya, pantat-pantat mereka. Jadi disuruhnya masuk itu sambil membungkuk ya. Ini malah masuknya itu apa? Pantatnya dulu yang masuk gitu ya. Coba praktekkan ya, pantat dulu yang masuk itu bagaimana itu. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi itu membandel, disuruh sambil bersujud atau membungkuk, tapi malah merangkak ya di atas pantat-pantat mereka. Jadi pantat dulu. Ya, disuruh mengucapkan hitotun, tapi mereka mengatakan hintotun. Hintotun itu biji di atas kepala begitu. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu. Iya, fa'anzalna maka kami menurunkan 'alal ladzina dzalamu terhadap orang-orang yang zalim. Fihi wad'ud dohiri. Ya, fihi di dalamnya wad'ud dohiri, meletakkan lapad yang dohir. Ya. Maudi al-mudmari di tempat domir. Mubalaghatan. Ya, mubalaghatan ya untuk menguatkan begitu. Takbihi sa'nihim. Takbihis sa'nihim ya, untuk menjelekkan atau apa? Untuk bentuk penekanan. Iya, memperburuk. Takbisi sa'nihim. Sa'nihim itu perbuatan mereka. Mubalaghati fi takbihi sa'nihim. Mubalaghati menguatkan. Ya, ini diulangi lagi. Mubalaghati menguatkan, takbihi memperburuk sa'nihim, pekerjaan-pekerjaan mereka. Rijzan itu ya azab atau siksa. Iya, rijan. Azaban ta'unan, yaitu berupa azab. Azabnya itu berupa ta'un. Ta'un itu penyakit mewabah ya, wabah ta'un. Ya. Minas sama'i dari langit. Bimakanu karena keadaan mereka yapsukuna berbuat fasik. Ya, yapsukuna berbuat fasik. Bisa babi piskihim. Ya, bisa babi piskihim karena sebab kefasikan mereka. Jadi Allah turunkan wabah penyakit ta'un kepada Bani Israel karena kefasikan mereka. Kefasikannya apa? Pertama, mengganti perkataan yang seharusnya mengucapkan hitotun, ya mohon ampun atau apa, hapuslah dosa-dosa kami, tapi mereka mengubahnya menjadi hintotun. Yang kedua, mereka disuruh untuk sujud ya atau membungkuk ketika masuk pintu gerbang Palestina, tapi malah mereka merangkak di atas pantat mereka. Nah, itu adalah kefasikan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rijzan. Rijzan itu wabah penyakit menular atau yang disebut dengan taun. Ya, karena apa tadi? Karena kefasikan mereka. Bisa babi fiskihim ya, dengan sebab kefasikan mereka. Ai khurujihim anit ta'ati. Ya, ai hurujihim yaitu keluarnya mereka anit ta'ati dari taat kepada Allah. Fahalaka minhum. Fahalaka maka hancurlah ya, rusaklah minhum dari mereka. Pisaatin pada satu saat. Sab'una 70 alfan au
aqalla. Ya, sab'una alfan 70.000 aw aqalla atau kurang dari 70.000. Jadi yang mati akibat dari wabah taun ya yaitu kurang lebih 70.000 orang. Jadi jangan sekali-kali membangkang begitu ya. Allah menyuruh kalian sholat malah main gitar di pinggir jalan. Allah menyuruh kalian puasa malah merokok di pinggir jalan. Allah menyuruh kalian untuk sholat malah main-main pada sholat Jumat atau pada sholat Maghrib. Nah, kalau nanti ada akibat ya dari sebab kefasikan itu, yaitu dengan diturunkannya taun, nah itu jangan salahkan Allah, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Nah, saudara sekalian, itu saja tafsir Jalalain ayat yang ke-58 dan 59 dari surat Al-Baqarah. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minal wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.